Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 63, 5A, 38, dan mata kuliah Statistika Probabilitas dengan dosen pengampu Ibu Kalimatus Sadiah Emat. Sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Perhitungan Distribusi F ANOVA satu arah dan dua arah. Kami yang beranggotakan 4 orang dengan saya Fahrul Rozi, Saya Sakti Ginting. Saya Wasita Pratanti. Dan saya Alvina Ferdarika. dan selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya Sakti Ginting. Oke, terima kasih Pak Rulodi. Teman saya di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang satu distribusi F atau ANOVA satu arah. Nomor dua di distribusi atau ANOVA dua arah. Di sini diperlihatkan rumus distribusi F atau ANOVA satu arah. Ukuran data sama. JKK rumusnya adalah sebagai berikut dan JKT adalah sebagai berikut. JKG sama dengan JKT dikurang JKK. Rumus kedua adalah distribusi F atau ANOVA satu arah. Ukuran data tidak sama. Di sini JKT rumusnya adalah sebagai berikut dan JKK sebagai berikut. JKG sama dengan JKT dikurang JKK. Di sini terdapat studi kasus. Nomor satu, di suatu sekolah di Bekasi, suatu kelompok guru melakukan subjek penelitian untuk menguji metode pengajaran mana yang paling baik di antaranya. Metode pertama adalah ceramah, metode kedua diskusi, dan metode ketiga adalah praktek. Dan didapat data hasil penelitian adalah sebagai berikut. Hasil penelitian dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan dari tiga metode pengajaran tersebut pada siswa. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Parloji. Baik, terima kasih Sakti Ginting. Ini akan saya lanjutkan menjawab dari soal tadi. Langkah pertamanya kita merumuskan hipotesis. H0 itu adalah rata-rata nilai siswa dari tiga metode pengajaran sama. H1 kebalikan dari H0 yaitu rata-rata nilai siswa dari tiga metode pengajaran tidak sama. Langkah kedua, kita menentukan taraf nyata atau alfa. Ini alfanya 5% atau 0,05. Kita cari di F tabel itu rumusnya F alfa P1 P2. P1-nya itu K-1, K-nya 3 dikurang 1 sama dengan 2. P2-nya itu K dikali N-1, K-nya itu 3 dikali N-nya 7 dikurang 1 sama dengan 18. F alfa 0,05, kemudian V1-nya 2, V2-nya 18, kita cari di F tabel. Kemudian dapat 3,55. Langkah berikutnya ada kriteria keputusan. F hitung lebih besar daripada F tabel. Kita tolak H0. Langkah ke selanjutnya, statistika uji. JKT sama dengan, dari hasil perhitungan di atas, kita dapat JKT-nya 58.935 dikurangin 55.440,047, hasilnya 3.494,953. Sini ada JKK atau jumlah kuadrat kolom. Dari perhitungan di atas hasilnya didapatkan 1089,233. Kemudian ada JKG atau jumlah kuadrat galat 3.494,953 dikurang 1098,233 atau JKT dikurang JKK hasilnya 2.405,72. Sini ada tabel F hitung. Ini JKK-nya itu yang dari hasil perhitungan tadi 1089,233, ada JKG-nya 2405,72, terus JKT-nya total 3494,93. Di sini ada kolom derajat bebas, dari K-1 itu 2, N-K itu 18, dan totalnya 20. Terus ada kolom kuadrat tengah, dari KTK atau kuadrat tengah kolom didapat dari jumlah kuadrat kolom dibagi K-1. Hasilnya 544.617. Terus kemudian ada kolom kuadrat tengah K3 atau kuadrat tengah galat didapat dari jumlah kuadrat galat dibagi N-K.
Hasilnya 133,651. Mencari F hitungnya didapat dari KTK dibagi KTG sama dengan 4,074. Langkah selanjutnya ada ambil keputusan. F hitung 4,074 lebih besar daripada F tabel 3,55, yaitu tolak H0 atau terima H1. Selanjutnya, dari hasil perhitungan kita yang tadi, kita dapat menyimpulkan rata-rata nilai siswa dari 3 metode pengajaran tidak sama. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alvina Ferderika. Terima kasih, Saudara Fakhrul Rozi. Untuk pembahasan yang kedua, masuk ke dalam distribusi F ANOVA dua arah. Untuk rumus dari distribusi F ANOVA dua arah ini terdapat dua, yaitu tanpa interaksi dan dengan interaksi. Yang pertama, saya akan bahas mengenai tanpa interaksi, di mana untuk rumus JKT sini sebagai berikut, dan untuk rumus JKK juga ada pada layar. Dan untuk rumus JKG atau jumlah kuadrat galat ini diambil dari JKT dikurang dengan JKB dikurang dengan JKK. Untuk rumus yang kedua yaitu distribusi F ANOVA dua arah dengan interaksi. Sebenarnya sama saja rumusnya, hanya saja dibedakan di bagian JKBK, yaitu jumlah kuadrat baris dan kolom. Di situ ada penambahan untuk jumlah kuadrat galatnya menjadi JKT dikurang dengan JKB, dikurang dengan JKK, dikurang dengan JKBK. Kita masuk ke dalam studi kasusnya. Yang pertama, sebuah perusahaan air kemasan ingin mengetahui pengaruh ukuran kemasan dan warna kemasan air minum terhadap hasil penjualan. Untuk penelitian tersebut, diambil sampel hasil penjualan dari berbagai ukuran kemasan selama 1 bulan. Jika digunakan taraf nyata alfa sama dengan 5%. Di sini dijelaskan bahwa pada soal mempunyai dua faktor yang mempengaruhi satu variabel terikat, di mana faktor yang pertama kita lihat pada tabel itu adanya ukuran kemasan, di mana ukurannya ada yang kecil, sedang, dan besar. Dan untuk faktor yang kedua itu ada warna kemasan, di mana ada merah, pink, ungu, dan biru. Untuk pembahasan jawaban studi kasus, yang pertama kita harus merumuskan hipotesisnya, yaitu hipotesis pada kolom, di mana H0 di sini merupakan rata-rata hitung kategori warna kemasan air minum sama atau tidak ada perbedaan. Untuk H1 di sini merupakan rata-rata hitung kategori warna kemasan air minum tidak sama atau adanya perbedaan. Untuk hipotesis yang baris, di sini juga terdapat H0 yang merupakan rata-rata hitung kategori ukuran kemasan air minum sama, yaitu tidak ada perbedaan. Dan untuk H1-nya merupakan rata-rata hitung kategori ukuran kemasan air minum tidak sama, yaitu adanya perbedaan. Yang kedua, yaitu menentukan taraf nyata atau tingkat signifikan, di mana alfanya itu 5%, jika dikomakan sama dengan 0,05. Jadi, kita cari di F tabel, di mana alfa V1 dengan V2. Untuk V1-nya atau baris, di sini dengan rumus B-1 sama dengan B-nya itu 3 dikurang 1, menghasilkan 2. Dan untuk V1 untuk kolom dengan rumus K-1 sama dengan 4-1, yaitu 3. Dan untuk V2-nya ini dengan rumus dalam kurung K-1 tutup kurung B dalam kurung lagi B-1 tutup kurung, yaitu kita dapat dengan hasil K-1-nya itu 4-1, lalu dikali dengan B-1 yaitu 3-1. Jadi totalnya adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, untuk perhitungan F1 tabel pada baris, untuk distribusi F 0,05 didapat dari V1 yaitu barisnya 2 dan juga V2-nya yaitu 6. Jadi kita tarik garis dan menghasilkan dengan angka 5,14. Untuk kolom dengan F1 tabel, yaitu kita sudah tentukan dengan perhitungan sebelumnya, F1 dengan 3 dan juga F2-nya yaitu 6. Jadi kita tarik garis juga
Dan kita lihat dari tabel distribusi F ditemukan dengan nominal 4,76. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan pembahasan berikutnya oleh Lusita Pratanti. Oke, baik. Terima kasih Kak Alvina Ferderica. Untuk selanjutnya, kita buat tabel totalnya dari masing-masing jenis warna kemasan dan ukuran kemasan. Dan dapat totalnya 18.600. Yang ketiga, itu ada kriteria keputusan. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka keputusan yang diambil itu tolak H0. Selanjutnya ada statistiska uji. Yang pertama itu ada JKT, didapat dari perhitungan ini sama dengan 205.000 untuk JKT. Selanjutnya yaitu JKB, dari perhitungan ini didapat JKB 16.250. Dan untuk selanjutnya ada JKK, dari perhitungan ini didapat 141.667 rupiah. Dan untuk selanjutnya JKG, yaitu didapat 47.083 rupiah. Selanjutnya ada KTB, dapat yaitu 8.125. Yang selanjutnya ada KTK, sama dengan 47.222. Selanjutnya ada KTG, itu 7.847. Lalu kita ke F hitung baris, didapat 1,0353. Dan selanjutnya ada F hitung kolom, sama dengan 6,018. Selanjutnya kita ke tabel F hitung. Sumber keragaman nilai tengah baris, JKB didapat 16.250. JKK 141.667. Dan JKG didapat 47.083. Dan totalnya 205.000. Untuk derajat bebas, itu nilai tengah barisnya 2, nilai tengah kolomnya 3, dan nilai galatnya 6. Dan di total hasilnya 11. Untuk kuadrat tengah, itu didapat untuk nilai tengah baris, didapat dari jumlah kuadrat atau JKB dibagi B kurang 1. Nah, untuk selanjutnya yang nilai tengah kolom, didapat dari JKK dibagi K kurang 1, sama dengan 47.222. Dan selanjutnya yang galat itu didapat dari JKG dibagi B1 kurang dikali K kurang 1. Didapat 7.847. Untuk F hitung itu didapat F1-nya itu didapat dari KTB dikurang KTG. Untuk F2 didapat dari KTK dibagi KTG. Dan untuk selanjutnya, ambil keputusan itu untuk baris F hitungnya 1,0353 dan F tabelnya 5,14. Berarti F hitung kurang dari F tabel. Dan keputusan yang diambil adalah terima H0 atau tolak H1. Dan untuk kolom, F hitung 6,018 lebih dari F tabel 4,76. Dan dapat diambil untuk keputusannya itu terima H1 atau tolak H0. Selanjutnya, untuk kesimpulan, untuk baris berarti tidak ada perbedaan rata-rata penjualan air minum berdasarkan ukuran kemasannya. Dan untuk kolom, dapat disimpulkan, yaitu karena terima H1 berarti ada perbedaan rata-rata penjualan air minum berdasarkan warna kemasannya. Itulah pembahasan dari kami, kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.